Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-qurril mayamin wa ala sairi atba'ihi ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, amma ba'd. Akhawati fillah rahimanillah wa iyyakunna. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat aman, nikmatus sihah wal afiyah, dan nikmat kita bisa istiqomah menuntut ilmu agama. Semoga setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita lebih bertakwa, lebih dekat kepadanya. Allahumma amin. Sebab yang namanya nikmat, dia akan menjadi nikmat yang hakiki apabila nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Sebab kenikmatan yang tidak mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya sejatinya itu merupakan musibah atau petaka. Salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqamah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakun. Di kesempatan yang baik ini, biidznillahi ta'ala, kembali kita mengkaji ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema yang kita ambil di kesempatan kali ini adalah Ramadan Madrasah Taqwa. Ramadan kita ketahui sebagai suatu bulan yang kalau diibaratkan 12 bulan ini
ibarat dua petak lahan yang padanya kita bisa bercocok tanam. Maka apabila diperumpamakan 12 bulan yang ada sebagai 12 petak lahan, maka lahan yang bernama Ramadan merupakan petak lahan yang paling subur. Baik, mafhum? Nah, jadi inilah perumpamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat ini dilebihkan dari umat-umat yang lain, di antaranya dengan memberikan keistimewaan waktu. Kita mengetahui, menyadari umur kita dibandingkan umat terdahulu jauh selisihnya. Misalkan kita mengambil contoh kisah Nuh alaihissalam, Nabiullah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabiullah Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Ini kan masa dakwahnya. Berarti sebelum itu sudah ada, sudah lahir ke bumi, sudah mulai menjalani hidup. Wallahu alam, kita tidak mendapatkan keterangan berapa umur Nabiullah Nuh alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi atau rasul. Kalau kita menggunakan teori bahwasanya dalam nubuwah yang terakhir masa persiapan itu lebih lama daripada masa tugas. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum diangkat jadi rasul dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa taala 40 tahun. Masa kecilnya penuh dengan pelajaran, ya, bagi anak-anak para remaja. Masa mudanya juga demikian. Nah, berarti panjang sekali usia mereka. Sementara berbekal menuju akhirat di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ruang dan waktu. Baik. Apapun yang kita lakukan, modal yang paling utama adalah ruang dan waktu. Waktu dan tempat. Makanya setiap kali ada undangan, baik itu undangan kajian, undangan walimah, aqiqah, itu pasti dicantumkan ada tempat, ada waktu. Yang ngasih kita waktu siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan ajal, yang akan membatasi waktu tersebut. Di mana karakter ajal yang kita fahami dalam bab aqidah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal, masa tibanya tidaklah dimajukan sesaat, tidak pula diakhirkan. Maka di saat kita berada
di perut ibu kita masing-masing, yang namanya ajal ini telah ditetapkan. 4 hal yang ditetapkan: bikat birizqihi, jumlah rizkinya, wa amalihi, wa ajalihi, wa syaqiyun aw sa'id. Ajal itu ditetapkan. Tempat juga demikian. Yang namanya tempat Allah tetapkan. Si fulana, kapan dia berada di Balikpapan, awal masuk Balikpapan, keluar Balikpapan, terus sebelum ke Balikpapan dia berada di tempat yang lain, di mana itu Allah tetapkan. Bahkan kadang-kadang kita tidak memiliki keperluan di satu tempat karena telah Allah tetapkan tempat itu untuk kita datangi. Ada saja orang yang tiba-tiba ingin pergi ke tempat tersebut dan di tempat tersebut Allah wafatkan. Ternyata dia pergi ke sana hanya untuk menjemput ajalnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang jiwa itu tahu di petak bumi mana dia akan meninggal. Jadi ada ruang, ada waktu. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin lepas dari 2 hal ini. Baik. Ada para ummahat pernah melakukan sesuatu tanpa ruang, tanpa tempat? Nah, berarti tempat ini juga merupakan nikmat. Oleh sebab itu kita seringkali disindir dengan ucapan kalau mau maksiat silahkan, tapi jangan pakai buminya Allah. Terus di mana kalau begitu? Gak bisa. Jadi itu dia ruang dan waktu. Maka di antara ruang atau tempat-tempat yang Allah muliakan ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi. Kemudian secara umum tempat yang paling mulia adalah masjid, dan tempat yang paling hina adalah pasar, dengan perinciannya masing-masing. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan sebagian waktu di atas yang lainnya. Contohnya mana? Apa contoh waktu atau kesempatan yang Allah muliakan di atas waktu-waktu yang lain? Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Thayyib, sahih, benar. Ada lagi? Bainal adzan wal iqamah, ya. Antara adzan dan iqamah ini mahallud doa, tempat-tempat yang diharapkan doa menjadi mustajab. Ada lagi? Naam. Yaumul Jum'ah ba'dal asar. Sesaat setelah asar, ada yang mengatakan di penghujung hari Jumat, juga mahallud doa. Ada lagi yang keempat? Naam. Baik. Yang sesuai dengan tema kita apa? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada pengistimewaan, pemuliaan waktu yang sifatnya berlapis. Ramadan telah menjadi lebih mulia dari bulan-bulan yang lain, di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian di atas Ramadan masih ada pengkhususan lagi, yaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Bayangkan, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat.
bertingkat-tingkat. Maka inilah yang menjadi dasar tema kita, bahwasanya Ramadan adalah madrasah takwa. Kemudian apa arti madrasah? Madrasah ini diserap dari bahasa Arab, artinya sekolah. Sekolah, maka ada madrasah ibtidaiyah, berarti sekolah dasar. Seterusnya sampai nanti ada madrasah aliyah. Berarti kita memasuki Ramadan, artinya kita akan bersekolah para ummahat. Daftar atau tidak, ini semua kita masuk. Tinggal nanti lulus atau tidaknya masing-masing orang tentunya berbeda. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk berbenah. Karena yang namanya madrasah itu tempat seseorang memperbaiki diri. Yang tadinya nggak punya ilmu, jadi punya ilmu. Yang tadinya nggak beradab, jadi beradab. Yang tadinya sudah berilmu, sudah beradab, tapi masih kurang. Ketika dia bersekolah di madrasah, semakin baik ilmunya, semakin baik adabnya. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan untuk berbenah. Dulu terkenal istilah yang mengadopsi istilah madrasah ini kan yang condong kepada pendidikan Islam. Di antaranya pondok pesantren. Dulu awal-awal pondok pesantren ada di Indonesia, mindset kebanyakan orang, tidak semuanya tapi banyak, mereka menganggap pondok pesantren itu sebagai bengkel akhlak. Saya punya anak Pak Ustadz 7. Yang pertama cerdas, pintar, IQ-nya di atas rata-rata, masuk sekolah kedokteran. Yang kedua sama seperti kakaknya, masuk teknologi. Sampai yang keenam aman semuanya. Yang ketujuh ini susah, semuanya rusak. Masukkan bengkel pondok pesantren. Jadi dulu seringkali kita mendengar anak yang paling nakal masukkan pondok pesantren. Apakah para orang tua saat itu memahami bahwasanya pondok pesantren sebagai tempat untuk berbenah, atau mencari pelarian? Jadi yang nakal-nakal masuk pondok pesantren. Yang kedua, yang ekonominya lemah masuk sekolah umum susah karena nggak bisa minta dispensasi keringanan. Pondok pesantren gampang ngadepin Ustadz, kita nggak punya apa-apa, bisa diterima enggak? Kan ini mau belajar agama. 1001 alasan. Ustadz anggut-manggut, ya sudah masukkan aja. Dulu begitu. Jadi betapa berat perjuangan orang-orang yang mendahului kita memperjuangkan pendidikan Islam di negeri ini. Sama dengan Ramadan, kita lihat ketika Ramadan tiba, kejahatan itu berkurang. Walaupun pada sisi yang lain ada yang bertambah. Baik, itu yang pertama. Kemudian Ramadan adalah kesempatan untuk meraih ampunan, serta merupakan kesempatan untuk belajar berbagai hal baik,
untuk meningkatkan iman agar saat selesai dari Ramadan kita lulus, kita berhasil meraih predikat takwa. Jadi seakan-akan takwa itu target kelulusan kita dari Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran suratul Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan menjadi madrasah takwa. Dari ayat ini kita memahami demikianlah halnya. Maka Ramadan menjadi madrasah takwa dengan proses-proses yang ada padanya. Yang pertama, pada bulan Ramadan seseorang akan lebih mudah bertakwa kepada Allah, karena pada bulan Ramadan syaitan itu yang menjadi musuh utama manusia dibelenggu. Apa arti dibelenggu? Diikat, diborgol, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Berarti surga ini punya banyak pintu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan itu diikat, dibelenggu. Artinya ketika yang setiap hari, setiap malamnya bekerja menggoda manusia, menggiringnya kepada kemaksiatan dan dosa, diikat, berarti potensi melakukan dosa berkurang. Tapi para ulama menyebutkan apakah semuanya diikat? Ada yang mengatakan dedengkot-dedengkotnya saja. Kemudian syaitan-syaitan yang biasa masih dilepaskan. Ada yang mengatakan secara umum syaitan. Dari sini kita mengambil ibrah, faidah, berarti potensi bermaksiat itu berkurang. Kalau ada orang bertanya, dari mana Anda mengatakan kalau bulan Ramadan potensi bermaksiat itu berkurang? Maka alasan pertama, karena syaitan-syaitan yang menyeru kepada kemaksiatan dan dosa dibelenggu. Baik, fahimtunna? Baik, itu yang pertama. Walau demikian, masih saja kita melihat, bahkan tanpa sengaja kita melihat orang bermaksiat. Buktinya mana? Sekarang kan kita punya dua dunia, ya. Dunia nyata, dunia maya. Nah, emangnya orang-orang yang bermaksiat di dunia maya, di situ dia menggibah. Berarti kalau dia gibah di saat yang dia bicarakan nggak online gitu, orangnya nggak ada, ya, nggak sedang melihat, dia gibah. Atau di situ dia mengadu domba, di situ dia melontarkan komentar-komentar yang kotor, atau justru mengawali
mencari reaksi dengan memulai hal yang buruk. Apakah di bulan Ramadan masih ada? Masih. Kemudian kita menyaksikan masih adanya berita-berita yang mengabarkan terjadinya kejahatan di tempat A, B, C di bulan Ramadan. Terus kalau bukan syaitan, siapa yang nyuruh manusia melakukan dosa? Dari sini para jamaah, ada namanya an-nafsul ammarah bisu. Apa itu an-nafsul ammarah bisu? Nafsu ammarah yang senantiasa menyeru bisu dengan keburukan. Siapa yang punya nafsu ini, jiwa ini? Manusia itu sendiri. Maka seandainya ada pertanyaan dilemparkan kepada kita, lebih parah mana efeknya, syaitan atau an-nafsul ammarah bisu? Kayaknya nafsu ini, Pak Ustadz. Iya, nafsu itu. Walaupun syaitan bisik dari depan, belakang, kiri, kanan, kalau nafsunya nggak kelap, ini nggak jalan tuh orangnya. Kan belum pernah ada syaitan yang mendorong kita melakukan maksiat, didorongnya badan kita dari belakang, di sana, maksiat, sana, maksiat. Tidak pula tangan kita ditarik menuju tempat-tempat maksiat. Dia kan cuma memberikan bisikan saja. Yang menyetujui siapa? Ya orangnya, ya kan? Kadang-kadang nggak disuruh syaitan, dia maju sendiri. Giliran ketahuan bilangnya syaitan yang goda saya. Maka Al-Quran menyebutkan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ada yang sifatnya senantiasa memerintahkan untuk melakukan keburukan. Maka jihad yang paling afdal para jamaah adalah berjihad melawan nafsu yang buruk. Itu dia. Oleh sebab itu, gambaran keimanan yang paling tinggi ketika seseorang bisa mempertahankan ketakwaannya di kala sendiri. Berarti ini musuhnya hanya nafsunya. Sudah nggak ada orang lain yang menjadikan dia malu melakukan maksiat tersebut. Adapun citra kita di hadapan manusia bisa diatur gampang. Sekarang siapa yang nggak bisa jadi sutradara, kan? Bisa diatur. Dari depan posenya seperti ini, dari samping kiri kanan begini, dari belakang begini, semuanya baik. Dikala sendiri nggak ada penontonnya, itulah jati dirinya. Maka kebanyakan manusia di zaman ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengawas yang paling remeh untuknya. Oh masih ada orang, oh masih ada 3 orang, oh masih bertakwalah, soleh-solehalah, nggak apa. Tunggu 15 menit lagi. Nggak ada orang, ada Allah. Wah nggak apa-apa, ada Allah. Kan begitu manusia. Maka ingat, la taj'alillah, janganlah engkau jadikan Allah ahwanan nadhirina ilaik, sebagai pengawas yang paling remeh menurutmu. Ada yang seperti itu. Ketika ramai dia tampak sebagai orang yang baik, ketika sendiri dia berubah menjadi orang yang buruk. Baik, kesimpulannya,
Syaitan-syaitan dibelenggu mengurangi potensi manusia melakukan maksiat, maka yang dihadapi adalah nafsunya sendiri. Walaupun dari pemaparan kita ternyata nafsu ini lebih parah daripada syaitan pengaruhnya. Kalau sudah buruk, berat untuk ditahan. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan dia sebagai madrasah takwa, pendidikan untuk bertakwa atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum di bulan Ramadan ini, mengurangi porsi ya. Kita kurangi ya. Pahami ibu-ibu, ini perlu dicatat. Karena faktanya bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan porsinya sama. Ini anggaplah masih bagus ya. Ada yang justru bulan Ramadan porsinya lebih banyak. Maka kalau kita baca hasil analisa, ternyata bulan Ramadan itu bulan berbelanja. Kaum muslimin ini konsumtif di bulan Ramadan. Sama agama disuruh nahan diri, curi-curi waktu. Baik, siang hari kita enggak belanja. Malam hari hajar 2 kali lipat. Kan? Makanya saya enggak bisa bayangkan kalau sebagian badan jalan kita masih tertutup di bulan Ramadan, itu nanti ramainya kayak apa sore hari. Udah dibayangkan enggak? Iya Pak Ustadz ya. Kalau di luar bulan Ramadan aja sore-sore ramenya kayak gitu. Nanti di bulan Ramadan yang pulang kerja seperti biasa, yang biasanya nunggu rumah udah istirahat, keluar bertebaran cari bahan buka puasa. Apa perlu dijadwalkan ibu-ibu jualannya siang aja, tapi dimakannya malam? Nggak bisa Ustadz, kurang hangat, dinginnya hilang, ya sudah. Nah, bulan Ramadan kita menahan diri dari makan dan minum, intinya adalah mengurangi porsi, bukan hanya di siang harinya, tapi nanti di malam harinya. Ini dapat menurunkan gejolak nafsu atau syahwat. Ini para ummahat, perhatikan. Berarti Ustadz, kalau porsinya masih sama, cuma beda waktu, atau bahkan Ramadan lebih parah, nggak turun dong? Ya nggak turun, nggak turun. Karena syahwat adalah sumber dorongan utama melakukan maksiat. Tapi pelan-pelan para umat. Kalau orang tenaganya besar, sanggup gak dia bermaksiat? Sanggup. Tapi kalau dia loyo, mikir-mikir kan? Ya begitu. Tapi kalau porsinya sama, kalorinya sama, energinya sama, gak ada yang membedakan antara Ramadan dan bukan Ramadan. Makanya kita lihat semangat kaum muslimin di bulan Ramadan, karena sebulan sebelum Ramadan dikompori sama ustadz-ustadz dari berbagai mimbar, ya kan? Kajian persiapan Ramadan, daurah Ramadan, macam-macam. 10 pertama semangat ustadz, kita tempur. Terawih. 10 hari, 10 malam kedua, babak penyisihan. Iya Pak Ustaz, udah setengah jamaah lolos. Belum lulus sudah lolos. Kenapa? Ada yang batuk-batuk, ya kan? Makanya 10 kedua itu ramai yang batuk. Kenapa? Udah minumnya nggak diatur. Maka pesan kita kepada para jamaah yang jual minuman untuk Ramadan, berikan yang terbaik lah. Kenapa?
cari keberkahan sebelum keuntungan. Ya. Ini yang kita jual ini orang-orang puasa. Kalau pemanisnya misalkan bahaya, pewarnanya bahaya, waduh. Ini di bulan mulia kita jualan gak sehat. Bagaimana? Nah, kita cari yang paling aman lah. Saya nggak akan sebutkan. Yang jelas, biasanya di setiap forum kajian ada ibu-ibu yang jualan kue. Balikpapan ini kreatif orang-orang. Nah, maka kita sampaikan yang jual minuman, makanan, yang niatkan cari keberkahan, itu yang pertama. Artinya apa? Kita pilih bahan-bahan yang aman. Itu satu. Supaya apa? Supaya untung itu berkah. Cari keuntungan pasti namanya orang berbisnis. Kan tidak mungkin orang berbisnis cari rugi sebanyak-banyaknya. Tapi paling tidak keuntungan itu syarat dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maka evaluasi buat para ummahat yang justru di bulan Syawal berat badannya naik, yang pernah mengalami, berarti kita jangan mengulangi di Ramadan yang akan datang. Kita kurangi. Pasti penjelasannya panjang ini. Kebayang kalau kita berbuka puasa, menu yang ada di depan kita ada 7 piring. Sampai tangan kita ini kepala bingung memonitor mana dulu yang mau dipegang. Ya. Sebelum mulai tampaknya ini kurang 7 piring. Setelah mulai baru masuk 2 piring, udah rasanya sampai dada ya. Kenyang, karena minumnya 3 gelas langsung. Baru makan 1 piring, belum puas, masuk piring kedua, tambah kue macam-macam. Nah, muncul catatan baru, ternyata bulan Ramadan ini di sebagian tempat menjadi bulan tabdzir. Apa itu bulan tabdzir? Bulan israf. Bulan menghambur-hamburkan harta, mubazir. Kenapa di rumah kita ada sisa, tapi mau ngasih sisa ke tetangga kan lain judulnya. Mereka sudah kenyang. Karena kalau kita kasih badal isya, berbeda dengan kalau kita memberinya sebelum maghrib. Betul apa tidak? Nah, maka orang-orang yang bersedekah badal isya, sedekah makanan di bulan Ramadan, ini orang-orang bersedekah terpaksa kebanyakan. Karena udah nggak masuk di lemarinya, lemari lambungnya kan, udah penuh. Oh, katanya daripada mubazir. Nah, daripada mubazir ini tolong dimaknai dengan benar. Jangan daripada mubazir artinya kalau kita sudah nggak mampu makan, sementara orang-orang sudah kenyang dengan makanannya sendiri, kita tawarin. Akhirnya ini kayak zamannya Imam Mahdi, Ustaz, gak ada yang nerima sedekah. Iya, orang sudah pada kenyang kan. Lain dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia sedekahkan sebelum berbuka. Dia sedekahkan. Ketika akan berbuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkan hidangan berbuka kita. Habis. Saya enggak ibu-ibu kayak gini? Ustaz, sulit Ustaz. Sesekali sedekah habis. Jadi suami bingung, mana nih enggak ada makanan. Kelolosan kita sedekahin semua. Kalau nggak bisa sering-sering, ya sekalilah kita mencontohi, kita sedekahin itu semua ya. Baik, kita ingatkan kalau mau sedekah makanan di bulan Ramadan, sedekahnya sebelum maghrib. Jangan daripada mubazir,
Karena kampung tengah sudah penuh perutnya, baru diberikan kepada orang, sementara orang-orang juga sudah kenyang. Tapi yang kedua, kita ulangi Ramadan madrasah takwa, karena normalnya kaum muslimin mengurangi porsi makan dan minumnya, pada akhirnya tenaga atau gejolak syahwat untuk melakukan maksiat ini menjadi lemah. Baik, yang ketiga, pada bulan Ramadan kaum muslimin diajari, dididik untuk menjadi muslim yang sabar dan kuat, menahan makan dan minum perlu sabar. Sabar, Ustaz. Menahan tidak berhubungan dengan pasangan perlu sabar. Perlu sabar. Ketika kita belajar untuk bersabar, dalam waktu bersamaan kita sedang menguatkan hati dan jiwa kita. Menahan makan dan minum, kita bersabar, fisik kita semakin lemah, tapi hati kita semakin kuat. Jadi enggak cengeng. Ya. Itu kalau kita Ramadannya benar. Kita sabar. Jam 9 belum makan, sabar. Enggak sarapan sampai jam 10, sabar. Karena memang enggak ada sarapan di bulan Ramadan. Sampai siang hari enggak makan, sabar. Sampai sore masih juga belum makan, belum minum, sabar. Nah, jiwanya semakin kuat. Sehingga kedepannya setelah 30 hari kurang lebih dia berlatih untuk bersabar dan menjadikan jiwanya kuat. Nah, ini sehingga kedepannya bisa kuat dan sabar dalam menghadapi jiwa yang ammarah bisu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menekankan illa siyam. Ketika setiap amalan anak Adam ditentukan pahalanya, contohnya adalah membaca Al-Quran, pahalanya 1 hasanah, kemudian dilipat gandakan bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat, 1 hurufnya 10 kebaikan, ya kan? Adapun puasa, fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa ini ibadah yang khusus, pahalanya aku langsung yang menentukan nanti. Kenapa? Karena masing-masing orang ini beda-beda pahalanya. Beda. Ada barisan yang katanya puasa, dia hanya puasa di depan orang banyak atau di luar rumah. Puasalah. Kita nggak bisa bedain mana yang puasa, mana yang tidak. Boleh jadi seseorang ya 10 jam ada di tengah-tengah keramaian, terpantau dia tidak makan dan minum. 15 menit masuk rumah, bisa habis 1 piring? Bisa, nggak dikunyah, Ustaz. Langsung dimasukin. Minum, lap bibir, keluar aman. Habis ngapain? Ke kamar mandi bentar. Ya kan bisa saja kan? Dan faktanya ada yang seperti itu. Saya pernah bulan Ramadan itu safar ke salah satu tempat, dan saya pernah tinggal di tempat itu hampir 10 tahun. Jadi paham banget lah karakter tempatnya, penduduknya. Saya lihat orang-orang kok banyak yang masuk ke warung-warung, ya kan? Warung-warung di bulan Ramadan di tempat itu tirainya rapat. Tapi tahulah namanya rahasia umum kan, orang masuk. Terus kita bingung, ini masa iya ini semuanya musafir ini?
pelatnya pelat tempat yang sama, ya kan? Kita bukan memata-matai orang, tapi ini menjadi bahan evaluasi untuk mengingatkan. Masuk warung, kadang-kadang kita tahu dia penduduk tempat tersebut, bukan musafir. Tidak pula uzur. Hanya banyak yang makan di warung di bulan Ramadan. Yang kedua, dia tidak sedang haid karena laki-laki. Kalau perempuan yang makan, kita 1000 uzur kan, masa kita mau tanya, ibu sedang berhalangan, ini nggak sopan. Tapi ini laki-laki, ya kan, bapak-bapak, itu terjadi. Artinya kita berpuasa bukan kemudian mengisi absensi di hadapan manusia, ini saya puasa, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emangnya ketika kita makan bersembunyi lalu orang-orang nggak tahu, Allah kemudian nulisin pahala? Kan tidak. Nah, inilah orang-orang yang merasa berhasil menipu manusia, bahkan menipu Allah, namun sejatinya mereka telah menipu diri mereka sendiri. A'yadzam billah. Baik, intinya di zaman ini banyak sekali orang-orang balik, orang-orang tua, para muda-mudi yang mulai menggampangkan urusan puasa. Nyata apa tidak? Giliran ada undangan buka bersama, ada dia jejer di sop yang paling depan. Ini sudah ada berapa pertanggungjawabannya di sisi Allah. Itu hidangan buka puasa ikhlas diniatkan untuk orang-orang yang benar-benar puasa, disikat sama orang-orang yang enggak puasa. Terjadi ini para jamaah. Kita bukan mengada-ngada. Terjadi. Berarti dia ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah, keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang seperti ini dia tidak akan pernah lulus di madrasah takwa. Dia tidak akan pernah melatih jiwanya menjadi jiwa yang sabar dan kuat. Akan tetapi jiwa dan keimanannya akan semakin lemah, karena dia berhasil mengikuti syaitan untuk berupaya menipu Allah, padahal Allah tidak akan pernah bisa ditipu. Dia berhasil mengikuti nafsu ammarah bisuknya untuk mengakal-akali syariat agama. Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya, termasuk istihza enggak? Termasuk mengolok-olok syariat enggak? Kalau orang disuruh puasa karena dia wajib puasa, terpenuhi syarat-syaratnya, dia balik, enggak ada halangan dan seterusnya. Terus ternyata dia sembunyi-sembunyi membatalkan puasanya. Lalu di depan orang banyak dia bilang saya puasa. Ini mengejek enggak? Kan kita khawatir, ya kan? Kita khawatir kalau kita udah mulai gampangin agama Allah, lama-lama larinya istihza, kita mengejek, memperolokkan dengan sikap. Kan memperolok agama itu bisa dengan lisan, ucapan, bisa dengan sikap. Apalagi kita temukan kadang-kadang ini ada gengnya, geng pura-pura puasa. Dia ta'awun alal ismi wal udwan. Dia tolong-menolong untuk mewujudnya dosa dan permusuhan dengan agama. Sudah kita nanti gak puasa, tapi pintar-pintar lah bilang ke orang kita puasa. Kita bikin grupnya, nanti setiap ada undangan berbuka kita saling kasih tahu, ya. Nah, ini kan sudah sangat parah ini.
Ta'iyadzan billah, kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan semangat kaum muslimin dalam melakukan ibadah jauh lebih tinggi dari bulan yang lain. Betul atau tidak? Betul, Ustaz. Saya di bulan Ramadan, saya di luar Ramadan infaknya 100.000 Ustaz sebulan. Di dalam Ramadan 10 juta Ustaz. Nah, berarti kan naik kan semangatnya. Saya Ustaz di bulan Ramadan qiraatul Qur'annya sebulan itu paling banyaklah 1 halaman. Kadang-kadang ada 1 bulan gak baca sama sekali. Memang Anda haid 1 bulan penuh. Kalau dia memahami kalau saya gak baca Al-Quran, kan tidak. Tapi di bulan Ramadan 1, saya bacanya pagi, bahkan qabla subuh, ba'da sahur. Sebelum subuh, setelah sahur masih ada sisa waktu dia baca Al-Quran. Ba'da subuh, ibu-ibu baca Al-Quran. Kenapa? Nggak perlu repot-repot nyiapin sarapan. Ibu-ibu ini biasa kan kalau habis subuh repot tuh, nyiapin sarapan, suami macam-macam. Karena suaminya pasti puasa, anak-anak sudah pada balik, dia free itu pada subuh. Akhirnya dia baca Al-Quran pada subuh 1 jam ke depan. Pada zuhurnya Ustaz baca lagi Ustaz. Kenapa? Karena biasanya nyiapin makan siang, ini free. Maka kasih sayang Allah kepada para wanita di bulan Ramadan itu tampak ya kan. Perempuan sedikit menjadi raja lah dari pagi sampai asar. Asar udah mulai siap-siap masak. Baik. Semakin tinggi. Bahkan tidak sedikit wanita, ini fakta, dia memaksakan diri saking semangatnya, dia minum sejenis obat-obatan supaya dia tidak berhalangan di bulan Ramadan. Ada? Pernah dengar? Ustaz, sekali setahun lah kita nggak haid sebulan, supaya puasanya habis semuanya, nggak ada kodok-kodok. Itu di mana-mana ada, nggak di Kalimantan, di Jawa, bahkan di luar negeri juga sama. Sehingga ini menjadi satu pembahasan yang dibahas secara umum. Baik, apa yang terbaik? Menerima ketetapan Allah, tetap ada puasa yang bolong untuk diqadha di waktu-waktu berikutnya, atau dia memilih meminum obat itu supaya dia tidak haid lalu puasanya penuh. Kalau ibu-ibu dipilihkan, mau pilih yang mana? Nah, ini menjadi perdebatan orang, ya kan? Baik, sedikit saya singgung. Jadi terlepas dari perbedaan saran, pendapat dan pandangan, yang terbaik adalah menerima ketetapan Allah. Ustadz, mengqadha ini berat. Ustadz kan tidak tahu, Ustadz laki-laki. Kita ini loh perempuan Ustadz. Sampai bulan apa ini? Ayo, ini bulan apa? Ustadz nggak tahu, kita sampai Sya'ban itu kadang masih belum lunas. Emang Ustadz kira mudah mengqadha puasa wajib Ramadan? Itu tuh para ummahat itu ada diskusi bahwasanya di bulan Sya'ban mereka masih ada hutang. Nah, ini hutangnya karena dimundur-mundurin atau memang pastinya kalau bulan Sya'ban bisa dilunasin, di bulan-bulan yang lain lebih bisa, ya kan? Karena waktunya nggak mendadak. Baik, jadi saran yang paling afdol adalah kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haid ya,
haid. Berarti puasa atau tidak? Tidak. Mengqadha ini berat ya. Allah tahu semakin ibadah itu berat, semakin besar pahalanya. Yang kedua, ada bahaya yang dikhawatirkan pada mereka yang meminum obat-obatan sehingga tidak haid di bulan tertentu. Dikhawatirkan ada gangguan pada rahim. Ini pasti lebih berat lagi. Jadi kita mengetahui yang namanya perempuan, ya, kalau dia mengalami gangguan pada organ-organ yang khusus menjadi ini organ kewanitaan, pasti stres minta ampun. Stres. Maka menghindari itu ya sudah apa adanya. Kalau memang haid ya haid saja. Kemudian tidak usah mencari katanya ini lebih aman dari obat itu, ini keluaran terbaru, tidak usah. Karena kemampuan manusia dalam menghadapi atau bahkan melawan ketetapan Allah ini pasti kalah. Taib. Itu ya. Kemudian yang kelima, pada bulan Ramadan hati manusia menjadi lebih lembut sehingga bisa lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di bulan Ramadan jadwal kajian para ummahat meningkat. Kenapa? Karena hatinya memang cenderung ingin memperbanyak ibadah. Salat sunnahnya meningkat, yang wajib kan tetap ya. Kemudian kekhusyuan yang dirasakan juga meningkat. Semangat bersedekah meningkat. Qiraatul Quran meningkat. Berzikir mengingat Allah juga semakin banyak waktunya. Nah, ini 5 alasan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain, Ramadan adalah madrasah takwa. Baik, kita ulangi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Baik, bulan Ramadan khas menjadi madrasah takwa. Alasan pertama, karena di bulan Ramadan musuh utama manusia ini diikat, yaitu syaitan. Artinya apa? Peluang bermaksiat berkurang. Satu, berarti manusia, orang-orang beriman lebih bertakwa di bulan Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum akan melemahkan nafsu syahwat, sehingga keinginan melakukan kemaksiatan dan dosa berkurang. Ini buat orang-orang yang porsinya lebih rendah di bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Baik, yang ketiga, di bulan Ramadan kaum muslimin belajar bersabar, belajar menjadi muslim yang kuat. Ketika 1 bulan ini mereka tiap harinya diajari bersabar, tiap malamnya juga demikian. Pertanyaannya, kita makan sebelum subuh itu perlu perjuangan nggak? Makanya 3 hari pertama kan kita nggak lahap ya waktu sahur. Kenapa? Biasanya kita makan jam 7, 6.30 atau jam 6. Dan ini pagi-pagi banget makanannya seperti itu. Mungkin kita masih loading ya kan, baru bangun, perut kita masih dingin, kayaknya untuk nerima makanan yang masuk itu masih lemah minanya. Oleh sebab itu agama memahami hal ini. Oleh sebab itu yang namanya sahur itu
menjadi amalan sunnah tidak pada porsinya. Artinya sahur bukan pengganti sarapan. Tapi sahurlah walau dengan seteguk air, ya kan? Sahurlah walau dengan beberapa butir kurma. Itu sahur. Kenapa demikian? Walaupun sedikit yang kita santap, fa inna fis sahuri barokah. Yang penting di situ ada keberkahannya. Jadi jangan mengatakan, Ustadz, saya ini udah 10 tahun puasa tanpa sahur. Khusus sunnah ini saya nggak pakai, Pak Ustadz. Saya pengen supaya puasa saya tambah berat, tambah banyak pahalanya. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetap kita sahur karena sahur juga ibadah. Ini bukan menang-menangan, bukan kuat-kuatan, bukan begitu. Hanya kita tanya, kamu tadi sahur makan apa? 1 piring normal. Cemen. Puasa cuma sehari aja harus makan. Nih saya nggak sahur, bisa kuat loh. Coba besok kamu coba. Bukan begitu, ini justru mengajak kepada khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Jadi tidak lebih utama orang yang lebih kuat lalu tidak makan sahur, puasanya sampai maghrib utuh, tidak dikatakan lebih istimewa, lebih kuat, lalu lebih terpuji dari orang-orang yang makan sahur. Tidak. Justru yang lebih mulia adalah orang yang makan sahur, karena sahur itu sendiri ibadah. Baik. Kemudian alasan yang ketiga atau yang keempat, bulan Ramadan di situ semangat beribadah kaum muslimin, kaum muslimat ini meningkat. Ini kita benarkan semua, ini seperti itu keadaannya. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan hati manusia lebih lembut. Makanya banyak yang hadir majelis ilmu, bahkan yang nggak pernah ngaji minimal ngaji waktu buka bersama. Kantor-kantor ngadain nggak? Ngadain, ya kan? Minimal 1 kali dalam 1 bulan itu. Ngadain. Belum lagi buka bersama keluarga. Kok rasanya kalau nggak ada kajian singkatnya kurang ya? Gimana? Bisa nggak ada ustadz yang kita minta tolong ngisi tausiah untuk keluarga? Kan begitu, karena kecondongan hati memang ke arah kebaikan. Baik. Ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Oleh sebab itu, manfaatkan dengan baik dan maksimal bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang penuh dengan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Bulan yang penuh dengan sebab-sebab menuju ketakwaan. Itulah bulan Ramadan. Manfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, maka kapan lagi menjadi baik orang yang tidak bau baik di bulan Ramadan? Ini para ummahat, kapan menjadi baik? Kalau saja di bulan Ramadan kita nggak mau jadi baik. Padahal ini momen yang sangat istimewa. Kalau saja momen yang paling istimewa untuk mendidik diri kita, untuk menyekolahkan jiwa kita lewatkan, maka kapan lagi menjadi baik orang-orang yang tidak mau baik di bulan Ramadan? Kapan lagi menjadi khusyuk hati-hati yang tidak mau belajar khusyuk di bulan Ramadan? Kapan lagi mendapatkan tulakninah, ketentraman dalam beribadah orang-orang yang tidak bisa tenang beribadah di bulan Ramadan? Kapan lagi
mau berbenah, orang-orang yang tidak mau berbenah di bulan Ramadan, kapan lagi tergerak hati untuk berbuat, memperbanyak istighfar, bertaubat, mendapatkan ampunan? Orang-orang yang tidak berusaha mendapat ampunan di bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Ragima anfu 'abdin au ba'uda," celakalah seorang hamba atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang-orang yang memasuki Ramadan, yang Ramadan bulan penuh ampunan menghampirinya, tetapi ternyata dia melewati bulan itu dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Kapan? Para ummahat, kapan kita mau berbenah? Kalau di bulan Ramadan kita tidak tertarik untuk berbenah. Kapan kita akan mendapatkan ampunan? Kalau di bulan Ramadan yang penuh ampunan kita tidak tertarik untuk mencari ampunan Allah. Ibnu Rajab menukilkan perkataan salaf sebagaimana termaktub dalam kitab Lataiful Ma'arif, "Man lam yughfaru lahu fi Ramadan falan yughfaru lahu fi ma siwah." Orang-orang yang tidak Allah ampuni di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni di bulan-bulan yang lain. Artinya bulan Ramadan aja dia enggak minta ampun, apalagi bulan yang lain. Ini bukan jazm. Ini bukan berarti menafikan ampunan Allah di luar Ramadan, tidak. Tapi ini potensinya begitu. Potensinya begitu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya dosa di masa lalu banyak, Pak Ustadz. Ya sudah, ini solusinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan melakukan salat tarawih dengan keimanan, dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena tujuan yang lain, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah dosa-dosa masa lalu ini yang paling banyak? Sebelum kita mengenal sunnah, katanya sebelum kita hijrah semuanya kita lahap. Mau riba, mau apa sini, kan begitu. Belum lagi kita ikhtilat lawan jenis karena belum tahu tentang aurat mahram gini-gini, macam-macam. Dosa masa lalu ini pasti banyak. Bahkan sebagian salaf mereka khawatir dosa-dosa masa lalunya tidak diampuni. Bagaimana dengan kita? Aina nahnu min haula, di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia mengupayakan untuk qiyam pada malam Al-Qadar, malam 1000 bulan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, maka malam Al-Qadar menjadi puncak pendidikan di bulan Ramadan. Kenapa demikian Ustaz? Ada dua pilihan. Apa pilihannya? Mau perlipatan pahala dari Allah atau mau ngejar diskon di mal-mal? Oh, jangan digampangkan.
Karena faktanya mall sudah lebih ramai daripada masjid 10 malam terakhir. Betul nggak? Oh, itu diskonnya 75%. Terus Allah nawari apa? Coba bandingkan 1 malam dengan 1000 bulan. Itu berapa malam 1000 bulan? Bayangkan, ya kan? Kalau tahunnya saja sudah 83 ya. Malamnya 1 tahun berapa hari? 360 kali 83 ya. Ini kita lebih remehkan dibandingkan diskon 75%. Di mana matematikanya, ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena keimananlah yang lemah. Bukan matematikanya kita nggak paham. Ya Allah, nggak ada. Kalau diskonnya 100% kan mungkin berarti harganya nggak ada kan? Gratis. Ini cuma 75, Allah nawarinnya berlipat-lipat begitu. Padahal kita ini kan udah pinter-pinter, ya kan? Ya sudah, kalau memang butuh pakai lebaran, memang harus baru, ya belilah di waktu-waktu yang kita senggang. Tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu upaya kita mencari malam Al-Qadar. Nah, ini dipas-paskan. Janjian lagi, satu keluarga lagi. Siapin ya duitnya apa semua, jangan ada yang kelupaan. Nah, pokoknya 5 malam terakhir ini kita jadwalnya di mall. Ini masalahnya kenyataan. Kenyataan. Saya kemarin diskusi dengan teman, kebetulan Mall BC itu yang handle masjidnya teman. Kemudian di Penta itu teman juga. Ya, kebetulan murid saya termasuk. Saya tanya ke mereka, berarti kita senang dengan adanya masjid yang aktif di mall, ya kan? Paling tidak itu menjaring orang-orang yang ke mall, akhirnya menyempatkan diri untuk sholat atau terawih. Saya tanya, apakah terawih di mall 10 hari terakhir itu membeludak jamaahnya karena banyak orang enggak Pak Ustadz, mereka ke mall itu bukan untuk terawih, tapi berkeliling lah cari pakaian. Berarti kita kira tadinya terawih dulu baru cari pakaian. Misal gini, kata si ayah mah, kita 10 terakhir terawihnya di mall ya. Habis terawih baru cari pakaian. Ini masih mending kan? Tapi katanya teman yang di mall itu, Ustadz, bukan Ustadz. Ya kalau ke mall udah niatnya ke mall, bukan mampir ke masjid. Berarti memang susah ya. Susah. Tapi itu dia para jamaah. Saya tekankan di poin terakhir ini tentang malam Al-Qadar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita berangkat dari ayat ini, manusia itu paling tahu tentang dirinya sendiri. Udah nggak usah minta nilai dari orang lain, nggak usah minta persaksian dari orang apakah seorang baik apa tidak. Karena sejatinya Allah yang maha tahu. Kemudian manusia itu mengerti siapa dirinya. Apakah imannya sudah bagus, apakah kemudian sering mendapatkan kekhusyuan, apakah sering menangis karena Allah, ya kan? Apakah kemudian ibadah-ibadah wajib udah terpenuhi hak-haknya, seterusnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu siapa dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia bisa menyampaikan 1001 alasan kepada orang lain. Tapi yang namanya hati tidak pernah bisa kita bohongi. Maka dari sini jujurlah kita kepada Allah para jamaah.
Kalau memang kita termasuk orang-orang yang berdoa meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan, setelah Allah kabulkan doa kita, kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka terimalah Ramadan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda tergolong pada barisan orang-orang yang senantiasa minta dipertemukan Ramadan, namun setelah dia memasuki Ramadan, semangatnya tidak berubah, tidak meningkat, ibadahnya tidak lebih banyak, khusyuannya tidak lebih tinggi, tumakninahnya tidak lebih tampak. Maka jangan sampai kita bersandiwara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin setiap kebutuhan kita. Baik, apakah Allah telah lebih melapangkan urusan ma'isyah kita dibandingkan orang-orang dulu? Jawabannya iya. Masih ingatkah kita di masa kakek nenek kita, orang tua kita dulu, betapa susahnya mencari ma'isyah? Dulu kita mencari hari ini untuk kita makan hari ini, kan begitu. Sekarang kita udah mikirnya ke depan, menabung, investasi dan seterusnya. Memang Allah membukakan pintu rezeki kepada umat akhir zaman. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lal faqru akhsha alaikum. Aku enggak pernah khawatir kefakiran menimpa kalian wahai umatku. Akan tetapi yang menjadikan aku khawatir, Allah membukakan dunia ini untuk kalian. Apa jadinya? Fatanafasuha, kalian berlomba-lomba siang dan malam. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, lalu dunia itu mencelakakan kalian sebagaimana dunia itu juga telah mencelakakan umat-umat sebelum kalian. Kita udah dikasih makan minum sama Allah lebih dari yang kita butuh. Ya, ini Ramadan cuma 1 bulan. Lalu mencari malam Al-Qadar hanya ada di 10 terakhir, yang gaji ganjil lagi. Ada kisi-kisi tambahan seringkali di malam 27. Terus kalau masih malas ini, apalagi? Motivasi apalagi yang lebih tinggi dari motivasi yang Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya? Tidak ada sudah. Bahkan setiap akan memasuki Ramadan, kita mendengarkan ceramah yang temanya sama, namun tidak menjadikan kita lebih semangat dari bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Apa yang salah? Para jamaah, ingat, sekali lagi ada malam Al-Qadar yang kalau kita dapatkan ini Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan kelak di hari kiamat, kebaikan dan keburukan itu akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu, orang-orang yang kebaikannya jauh lebih berat dibandingkan keburukannya, maka dia akan mendapati kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman di surga. Nah, jadi matematika kita pakai ya. Mendapati malam Al-Qadar 10 kali berturut-turut berarti seakan-akan umur kita dilipat gandakan. Baik, 1000 bulan berapa tahun? 83 koma ya. Kali 10 kali 10 830 sekian. Ini umur dalam ibadah. Itu artinya para jamaah, kalau 10 kali berturut-turut kita dapati malam Al-Qadar,
berarti penambahan keberkahan umur kita 830 tahun sekian dalam ibadah. Padahal secara nyata kita tidak mampu beribadah selama itu. Sholat satu malam aja siapa dari kita yang mempraktikkan? Sholat lalu bengkak kakinya sebagaimana dipraktik oleh Nabi SAW. Siapa di antara kita yang kuat? Nah, begini caranya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhitung seperti ini karena memang kita dihadapkan dengan hisab, perhitungan yang detail. Begitu para jamaah. Ustaz, masa jahiliyah saya bisa kata ibu 50 tahun Pak Ustaz. Setelah umur 50 baru saya sadar. Ya dihapuslah dengan kebaikan malam Al-Qadar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan yang buruk-buruk di masa lalu. Tapi yang terakhir, bagaimana cara mendapati malam Al-Qadar? Tapi cara yang paling mudah, hidupkan 10 malam terakhir. Pasti dapat. Pasti dapat. Betul enggak? Kita ke Allah jangan terlalu pelit lah. Oh, saya mau 27 aja lah. Lain-lainnya enggak dapat terserah. Nah, ini kan kita dengarkan ucapan seperti ini. Lalu dia hanya fokus pada hadis-hadis yang menerangkan 27 malam 27. Lalu dia mengabaikan lain-lainnya. Tidak. Padahal Allah memberikan nikmat kepada kita enggak hitung-hitung. Yang kalau nikmat penglihatan kita saja para jamaah ditimbang dengan seluruh amal kebaikan kita, masih berat nikmat penglihatan mata. Terus kita mau hitung-hitungan sama Allah, lalu menjadi orang pelit terhadap akhirat kita. Oh, saya 27 aja Ustaz, pasti dapat, ini hadisnya sahih. Lain-lainnya ya biasa aja. Gak begitu. Jadi cara yang pertama, hidupkan 10 malam terakhir pasti apa? Kalau Anda udzur berat, ya okelah cari yang ganjil-ganjil. Tapi ingat, yang paling afdal adalah orang-orang yang merespon seruan Allah di atas kondisi dia merespon panggilan bos atau atasannya. Masa kita ngantor sanggup tiap hari berangkat dan pulangnya disiplin tepat waktu, bahkan siap lembur demi bonus gaji, ya kan? Terus kepada Allah yang ngasih segala-galanya kita perhitungan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan para jamaah. Semoga kita semua nantinya diperkenankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memasuki madrasah taqwa, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Ramadan yang akan datang ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, kembali kepada majlis jika ada pertanyaan. Aneh. Naam. Baik. Nah, baik.
jika kita sebagai pedagang atau penjual makanan di siang hari Ramadan. Tapi pertama, hukum asal menjual makanan di siang hari Ramadan apa? Boleh. Kenapa? Karena akan ada orang musafir, dia melewati tempat kita lalu singgah, ya kan? Artinya kita bertujuan menjualnya untuk orang-orang yang tidak berpuasa dan sah dia tidak puasa secara syar'i. Contohnya tadi musafir. Kemudian para wanita yang sedang berhalangan. Yang ketiga, kepada anak-anak yang belum wajib puasa. Yang keempat, kepada orang-orang tua yang mungkin anaknya sibuk, dia akan membelikannya makanan, dia udah turun nggak puasa, tapi dia membayar fidyah. Baik, kepada orang-orang ini, karena mereka tetap butuh walau di siang hari Ramadan, maka hukum asal menjual makanan itu boleh. Baik, yang kedua, kita memahami situasi dan kondisi. Kalau kita merupakan warga di tempat kita berjualan itu, pasti kita mengetahui walau tidak secara pasti siapa yang akan membeli, lalu siapa yang sebaiknya bahkan tidak boleh membeli, kita tahu, ya kan? Karena kita mengenali mereka. Atau di pinggir jalan, warga kita kenal, orang yang lewat tidak mungkin kita kenal. Nah, pada dasarnya kita nanti akan tahu ciri-cirinya. Mana orang yang beli kemudian dia memang berhak dan boleh membeli, mana yang membeli pada dasarnya dia tidak boleh membeli. Baik, yang saya ceritakan tadi itu orang-orang yang jualan itu, mereka dominannya tahu. Bahkan setiap tahun begitu, itu aja pelanggannya. Ya, itu aja pelanggannya. Tapi ada pembiaran. Tapi semacam ada sedikit keinginan untuk menentang syiar Ramadan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tentunya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kondisinya berbeda, dia berada di pinggir jalan raya yang memang jalur musafir. Ada tuh kan sebagian jalan di Jawa, ya kan, penghubung antara kota dengan kota yang lain. Dan memang itu jalur. Disitulah para sopir lintas provinsi lewat, ya kan. Disitulah orang yang bekerja di luar kota dia lewat, macam-macam. Dan dia mengetahui orang-orang yang membeli ini adalah orang-orang yang memang boleh tidak berpuasa. Maka dalam hal ini tidak mengapa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya memahami situasi dan kondisi, lalu kita memposisikan diri dengan tepat. Sisanya kurang lebihnya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, 90% yang beli itu orang yang memang mendapat uzur tidak berpuasa. PWAD jelas. Tapi ada 10% pembeli kita orang-orang yang harusnya berpuasa tapi ternyata tidak berpuasa. Kira-kira 10% ini bisa kita larang nggak? Atau kalau dilarang bakal ribut? Pastinya orang-orang yang dia berani menentang Allah lebih berani menentang pedagang, kan? Oh, sama Allah aja berani dia, nggak puasa udah siapin dia duit di kantongnya, langsung duduk. Oh, teh satu ya, sama nasi campur. Si ibu bengong, ini kan tetangga saya ini. Bapak ini nggak sakit,
Tidak mungkin haid terus-terusnya. Waduh, gimana ini? Pasti ibu-ibu takut kan sama, apalagi dikenal si bapak ini orang yang suka nongkrong, main caturan, main kartu gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu yang kita maksudkan, kurang lebihnya yang sedikit itu kita perbanyak istighfar. Baik, yang terakhir, kalau misalkan si ibu ini karena tahu 90% pembelinya orang yang boleh membeli, tapi kalau dia nggak jualan masih banyak penjual yang lain, ya kan? Terus dia tidak jualan karena takut sama yang 10% ini, pembeli yang tidak berhak makan di siang Ramadan. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya nggak berani jualan karena sebab tadi. Ya Allah, bukakan bagi saya pintu rezeki yang lain. Kalau dia mampu lakukan itu, lalu mampu mencari pintu rezeki yang lain, pada akhirnya dia hanya jualan sore ke malam misalkan, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau si ibu ini satu-satunya mata pencariannya, kemudian dia sudah menganalisa kebanyakan pembelinya memang orang-orang yang udzur untuk puasa, lalu ada 1, 2, 3 orang yang seharusnya berpuasa lalu membeli, akhirnya dia tidak punya pilihan lain, harus tetap berjualan. Maka dalam hal ini, selagi tidak ada aturan pembatasan dari pemerintah, tidaklah mengapa. Kecuali ada daerah misalkan pemerintahnya tegas, apapun alasannya, daerah sini tidak boleh ada yang jualan makanan di siang hari Ramadan karena 100% penduduknya muslim. Gimana dengan orang-orang yang tidak puasa? Biarkan mereka makan sendiri di rumahnya. Nah, misalkan aturannya begitu secara pemerintahan, maka dalam hal ini pastinya kita mengikuti aturan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi lebih kepada pengkajian situasi dan kondisi. Kenapa? Karena hukum asalnya tidak dilarang. Baik. Khalas? Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepadanya, lalu menganugerahkan kita keistiqomahan hatta mamat, sampai kita wafat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.